Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Umi Kulsum, NIM 18205-127. Di sini saya akan menjawab pertanyaan UAS mata kuliah Manajemen Pembiayaan Bank Syariah. Soal yang pertama yaitu jelaskan pengawasan aktif dan pasif dalam pembiayaan bank syariah. Yang pertama, pengawasan aktif. Pengawasan aktif dilakukan pada pengawasan on the spot, yaitu di tempat usaha para debitur, sehingga secara langsung akan dapat diketahui segala masalah yang timbul. Yang kedua, pengawasan pasif. Pengawasan pasif dilakukan melalui penelitian laporan tertulis yang dilakukan debitur seperti laporan keadaan keuangan, laporan penyaluran kerugian, dan laporan aktivitas. Soal yang kedua yaitu apa yang dimaksud dengan downgrading reason, apa dampaknya dan bagaimana cara meminimalisirnya. Yang dimaksud dengan downgrading reason itu adalah penurunan peningkatan. Penurunan peningkatan adalah perubahan negatif dalam peningkatan sekuritas. Situasi ini terjadi ketika analis mereka bahwa prospek masa depan untuk sekuritas telah melemah dari rekomendasi awal, biasanya karena perubahan material dan fundamental dalam operasi perusahaan, prospek masa depan, atau industri. Dampak dari downgrading reason dapat menyebabkan kerugian dan mengganggu kinerja operasional perbankan dan stabilitas keuangan. Sedangkan ketidakstabilan sistem keuangan akan mengakibatkan krisis. Cara meminimalisirnya itu mewujudkan penyelesaian dalam lembaga keuangan berbasis nilai keadilan. Penyelesaiannya khususnya kepada debitur yang kooperatif, maka kreditur wajib menerapkan penyelesaian alternatif yaitu dengan reschedule, reconditioning, dan restructuring. Soal yang ketiga yaitu sebutkan jenis pembiayaan sindikasi dan bagaimana prosesnya. Dalam perkembangannya, jenis pembiayaan sindikasi ini terbagi menjadi 3 bentuk, yaitu land syndication, yang kedua club deal, dan sub syndication. Land syndication adalah sekelompok bank yang secara bersama-sama membiayai suatu proyek dan dipimpin oleh satu bank yang bertindak sebagai leader atau pemimpin dari pembiayaan tersebut. Sedangkan club deal adalah sekelompok bank syariah yang secara bersama-sama membiayai suatu proyek, tapi antara bank yang satu dengan bank yang lain tidak memiliki hubungan kerja bisnis yang sama dalam hal penyatuan modal mereka. Yang ketiga, sub syndication adalah bentuk sindikasi antara suatu bank dengan salah satu bank serta sindikasi lain, dan bekerja sama bisnis antara keduanya tidak berhubungan langsung dengan peserta sindikasi lainnya. Proses pemberian kredit sindikasi ada 3 tahap yang harus dilalui, melalui dari munculnya arrangement sampai satu perjanjian kredit sindikasi ditandatangani, dan akhir kredit sindikasi dapat digunakan oleh debitur. Ketiga tahap tersebut adalah pre-met data pass, post-met data pass, dan post-signing pass. Dari ketiga tahapan pre-met data pass, post-met data pass, post-signing pass pada proses pembentukan kredit sindikasi. Soal yang keempat adalah apa kewenangan Basarnas dalam menyelesaikan sindikasi pembiayaan. Kewenangan Basarnas sebagai lembaga permanen yang didirikan oleh Majelis Ulama Indonesia berfungsi menyelesaikan keuangan terjadinya sengketa muamalah yang timbul dalam hubungan perdagangan, industri, keuangan, dan jasa. Basarnas juga dapat memberikan suatu rekomendasi atau pendapat hukum, yaitu beberapa pendapat yang mengikat tanpa
tanpa adanya suatu persoalan tertentu yang berkaitan dengan pelaksanaan perjanjian yang satu ditentukan satu pemimpin para pihak yang mendadak perjanjian untuk diselesaikan. Keahlian Basarnas merupakan salah satu upaya pemerintah Republik Indonesia dalam mewujudkan keadilan, ketentraman, dan kedamaian di kalangan umat Islam. Dasar hukum penyelesaian sengketa melalui Basarnas berpedoman pada hukum Islam dan juga hukum nasional. Setelah pemeriksaan selesai dan pembacaan keputusan, kemudian putusan Basarnas didaftarkan Basarnas pada kantor kepaniteraan peradilan negeri setempat dalam waktu selambat-lambatnya 30 hari sejak diterapkan putusan arbitrase dan harus dilakukan selambat-lambatnya 14 hari setelah pendaftaran. Peraturan prosedur Basarnas pada pasal 7 UU nomor 30 tahun 1991 dimungkinkan untuk menetapkan pembatalan putusan arbitrase jika terdapat adanya tipu muslihat, dokumen atau surat palsu, dan dokumen menentukan yang disembunyikan dengan sengaja. Jika terbukti melakukan hal tersebut, maka keputusan Basarnas dapat dibatalkan oleh pengadilan negeri dan dianggap tidak penuh terjadi. Soal yang kelima adalah persaingan pembiayaan sangat ketat dengan hadirnya pembiayaan online, baik bank syariah maupun bank konvensional. Bagaimana strategi bank syariah dalam menghadapi persaingan pembiayaan online? Yaitu strateginya ada 3. Yang pertama, perbankan membuat kajian yang sesuai dengan prinsip prudensial dalam pemberian pembiayaan. Yang kedua, perbankan syariah harus konsisten dengan modal bisnis. Perbankan syariah harus mengkaji potensi pasar dan bisnis dengan baik sebelum memutuskan masuk ke dalam bisnis. Yang ketiga, melakukan monitoring yang kuat. Perbankan syariah harus konsisten mengembangkan sistem monitoring yang lengkap. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.